Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai Understanding Data Storage and File System, bagian data storage, di mana ketika forensik digital itu atau forensik siber ya, tentu pasti ditemukan disimpan di storage. Storage itu bisa berupa storage yang volatil, misalkan cache, RAM, di register, kemudian yang non volatil, baik di hard disk, SSD, kemudian mungkin di CD, DVD ya, atau di magnetic tape. Gitu. Bahkan forensik siber yang terkait dengan cloud misalnya atau mobil forensik, nah itu tetap tidak terlepas dari data storage ini karena bagaimanapun data-data itu pasti disimpan di data storage, sehingga sangat penting memahami bagaimana data storage dan karakteristik masing-masingnya. Nah, ini outline kuliah kita ya. Yang pertama adalah overview, kemudian kita membahas karakteristik dari storage devices, kemudian hierarki dari memory storage, kemudian kita mungkin membahas mengenai magnetic storage, setelah itu optical mass storage, kemudian flash drive, mungkin SSD, kemudian tentang RAID, NAS and SAN, dan mungkin juga tentang utility. Nah, dan di akhir kuliah kita akan membahas mengenai hands-on Hexa ya, Hexa editor. Bisa berupa WinHexa atau yang lainnya disesuaikan dengan OS teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman diharapkan melakukan langkah-langkah yang ada di hands-on Hexa editor supaya dikaitkan dengan data storage yang akan kita bahas dan kuliah lanjutannya mengenai file system. Nah, storage sendiri dalam posisi di komputer ya, tentu ini merupakan bagian penting dari komputer itu sendiri, selain bagian CPU, bagian processing, kemudian ada bagian software-nya, mungkin ada internal communication, bus, mungkin I/O antara RAM dengan CPU, kemudian ada bagian external communication, bisa Ethernet, Wi-Fi, 3G, 4G, 2G, dan yang lain-lain. Tentu bagian storage ini juga komponen penting dari komputer, di mana nanti forensik siber itu datanya akan disimpan di bagian storage ini. Nah, baik perangkat ini merupakan komputer, kemudian mobile perangkat, atau network perangkat ya, network, atau di server cloud. Nah, semua pasti kita mengambil forensik sibernya itu adalah di storage ini. Jadi ibaratnya file-file 0110 dan seterusnya yang mungkin relevan sebagai evidence ya pasti ambilnya di storage. Nah, storage sendiri itu karakteristiknya pasti dibedakan berdasarkan mungkin speed-nya ya, kecepatan akses dari prosesor ke storage tersebut, mungkin dari volatility, apakah datanya hilang atau tidak ketika sistem ini power off, kemudian akses, kemudian primary storage ataukah secondary storage, kemudian mungkin tipenya apakah dia magnetik atau optik atau yang lain ya, misalnya berdasarkan kapasitas dan transistor. Nah, untuk posisi aksesnya terhadap prosesor, kita kan punya prosesor ya, punya prosesor, kemudian mungkin ada busnya, ada bus. Nah, di sini ada input-output atau peripheral yang lain. Nah, tentunya si CPU ini untuk mengakses data-data, dia manggilnya dari storage sini. Nah, storage ini bisa jadi sebenarnya bagian dari
chip CPU ya, terintegrated misalnya kayak gates gitu, atau berupa register. Tapi secara umum ini dimasukkan dalam storage. Nah, storage ada dua, yaitu primary dan secondary. Di primary biasanya program-program yang sedang berjalan, PC counter yang ditunjukkan oleh CPU itu aksesnya alamat primary storage. Sementara secondary storage itu biasanya data-datanya akan di-load dulu ke primary sebelum bisa diakses oleh CPU. Nah, contoh dari primary storage diantaranya adalah static RAM, kemudian dynamic RAM, atau non-volatile memory. Contohnya EEPROM. Sementara yang secondary storage, contohnya misalnya magnetic tape, kemudian magnetic disk, optical disk, flash RAM, atau yang sekarang ada SSD ya. Nah, karakteristik dari storage device mungkin bisa kita bedakan pertama dari speed-nya. Tentu yang non-volatil dan volatil itu biasanya speed-nya yang volatil lebih cepat dibanding yang non-volatil. Kemudian ada volatility. Jadi volatility seberapa data tersebut bertahan ketika power-nya off ya. Kemudian akses metodenya, apakah CPU bisa akses langsung ke memori? Nah, kalau bisa akses langsung, dia disebut sebagai primary. Tapi kalau dia perlu di-load dulu ke address tertentu, di mana domain address-nya merupakan domain address primary, berarti dia adalah secondary primary. Nah, biasanya CPU akses ke RAM ini itu ditunjukkan namanya adalah PC counter ya. Jadi kalau kita bikin program itu biasanya bisa satu tahap sebelum bahasa mesin itu pakai assembler katakan. Assembler. Nah, ini ada perintah-perintah misalnya move dari teman-teman kalau pelajari assembler itu ada move dari register to register, kemudian dari memory to register, atau dari register to memory ya. Tapi tidak ada komen dari memori ke memori. Nah, hal ini biasanya berkaitan dengan masalah speed tadi. Nah, speed memori dibandingkan dengan speed CPU biasanya itu lebih lambat sekitar seperlimanya ya, seperlima cycle. Nah, itu akan kalau copy to memory tentu akan mempengaruhi dari kinerja CPU. Makanya biasanya untuk copy proses ini dihandle oleh register, karena register itu biasanya akses cycle-nya sama dengan CPU ya, efektif kecepatan transfer baik read maupun write datanya itu ibaratnya relatif sama lah dengan kecepatan cycle CPU. Berikutnya mungkin kita bedakan dari portability. Semakin mudah dibawa atau enggak. Kemudian bisa dibedakan juga berdasarkan cost dan capacity. Atau ya beberapa karakteristik yang lainnya tentu perkembangan teknologi, karakteristik tersebut bisa berubah ya. Biasanya meningkat. Nah, kalau kita lihat dari sisi speed, maka primary storage tentu speed-nya lebih tinggi dibanding yang secondary storage gitu. Nah, biasanya kecepatan antara primary speed dalam hal ini RAM dibanding secondary itu biasanya zaman buku ini dibikin itu adalah hard disk ya. Nah, itu biasanya dalam magnitude sekitar 100 kali atau lebih. Tapi kalau dengan SSD mungkin sekitar 20-an kali ya. Kalau SSD yang paling cepat mungkin tinggal 10 kalinya. Nah, kecepatan ini biasanya kita ekspresikan sebagai kecepatan transfer dalam 1 detik. Bisa megabyte atau bisa megabit per second.
Tapi kalau transmisi kan biasanya megabit per second ya. Nah, kalau di transfer storage biasanya megabyte, jadi per 8 bit. Kemudian karakteristik yang lain adalah volatility. Nah, biasanya primary storage ini umumnya adalah volatil. Jadi begitu teman-teman matiin komputer, matiin laptop, kemudian shutdown handphone atau shutdown server, nah data yang tersimpan di primary storage diantaranya itu RAM pasti hilang, kecuali yang non volatil, yang EEPROM gitu ya. Makanya umumnya nggak semuanya. Tentu kalau EEPROM datanya masih ada di situ. Sementara kalau yang secondary storage, hard disk, kemudian SSD, flash, kemudian apalagi DVD ya, DVD, CD, magnetic, gitu. Magnetic tape, itu adalah non volatil. Jadi begitu komputer kita mati, server kita mati, nah data itu masih tetap di situ. Nah, dari sisi metode aksesnya, baik yang primary maupun secondary, itu bisa dibedakan dari apakah dia serial atau random. Yang primary itu biasanya random ya, sementara yang secondary bisa random akses, bisa serial akses. Nah, kalau yang serial akses berarti bacanya satu-satu dari awal sampai akhir ya, nggak bisa random. Kita mau cari di titik ini nggak bisa. Contohnya adalah tape, magnetic tape atau tape zaman ketika tahun 90-an kali ya, atau awal tahun 2000-an, ketika kalau kita mendengarkan musik ada tape gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan tapi khusus untuk backup sistem tape ini masih digunakan. Dan ada juga yang parallel access, simultaneous access ke beberapa storage ya. Ini misalnya dalam konfigurasi yang disebut sebagai RAID. Kemudian kita bisa consider juga dari sisi portability-nya. Apakah storage tersebut mudah dibawa atau melekat di device tertentu. Tentu semakin portable, mudah diambil dari media utamanya, ini harganya tentu semakin mahal. Dan untuk tipe yang sama, biasanya semakin portable, akses speed-nya biasanya lebih lambat. Nah, dari sisi cost dan capacity, biasanya untuk tipe yang sama, kalau kecepatannya lebih tinggi, kemudian lebih portable, tentu cost-nya lebih tinggi. Gitu kan. Kemudian kalau aksesnya semakin random, tentu harganya semakin tinggi juga. Nah, primary storage, karena umumnya kecepatannya tinggi, kemudian aksesnya random, dia biasanya harganya juga relatif lebih tinggi dibanding yang secondary. Tapi di satu sisi yang lain, secondary storage ini kapasitasnya jauh lebih tinggi untuk harga yang sama ya. Ini summary-nya ya. Kira-kira kalau kita lihat semakin tinggi kecepatan sebuah storage untuk tipe yang sama, tentu cost-nya akan lebih tinggi. Kemudian semakin volatil, maka cost-nya akan turun. Jadi untuk kapasitas yang sama, misalnya SRAM dengan DDR ya, DDR. Kemudian dibanding EEPROM. Nah, tentu yang paling mahal adalah EEPROM, karena EEPROM dia lebih tidak volatil. Kemudian berikutnya adalah yang SRAM, dan terakhir adalah DDR. Nah, kita lihat ini semakin volatil, DDR meskipun powernya itu nyala, dia tetap perlu di-refresh setiap sekian satuan waktu. Nah, kemudian dari sisi akses method,
Nah, semakin serial, semakin random, semakin mahal. Nah, serial yang paling nggak mahal. Dari sisi portability, kalau tipenya sama, kapasitas sama, tentu semakin portable, semakin mahal. Dari sisi capacity juga demikian. Biasanya untuk tipe yang sama, semakin tinggi kapasitasnya akan semakin mahal. Tapi untuk case tertentu ada anomali ya, karena kan harga itu sebetulnya tergantung dari mainstream di market ya. Kalau teman-teman nyari flash, gitu ya, flash disk, gitu. Sekarang mainstreamnya paling di 8 kali ya, 8 GB, 16 GB. Jadi kalau nyari 8 GB, 16 GB mungkin harganya nggak jauh beda, karena arahnya ini. Jadi per bitnya paling murah mungkin 16 GB, karena ini mainstreamnya. Kemudian mungkin kalau tinggi banget sekalian, mungkin malah mahal lagi. Gitu. Misalnya 2 TB misalnya. Atau yang rendah sekalian, nyari yang 2 GB misalnya. Udah jarang kan, ini bisa mahal lagi. Kira-kira kayak gitu. Kemudian dari sisi hierarkinya ya, kalau kita lihat ini semakin dekat ke CPU. CPU itu kan clock-nya dia rata-rata komputer modern sekarang antara 2 sampai 4 GHz ya. Artinya dalam berapa ini? Nano ya gigahertz itu berarti dalam setengah nanosecond sampai 1/4 nanosecond itu ada satu cycle data yang bisa dia proses. Nah, tiap cycle data tergantung dari CPU-nya. Kalau CPU 32 bit, berarti dalam satu cycle dia bisa memproses 4 byte. Nah, kalau yang 64 bit, berarti dalam satu cycle bisa memproses 8 byte. Artinya dalam waktu 0,5 sampai 0,25 nanosecond itu ada 4 sampai 8 byte data yang diproses. Atau dalam 1 second tinggal dikalikan aja. Kalau yang komputer 64 bit tinggal 2 kali 8, berarti sekitar 16 gigabyte gitu ya. Jadi kira-kira si CPU bisa memproses data sebesar ini, 16 GB. Nah, sementara kecepatan memori dari semakin jauh hierarkinya dari CPU, dia semakin lambat. Ya. Nah, di CPU itu ada register. Nah, ini register biasanya disusun sesuai dengan ininya komputer ya. Jadi kalau dia 64 bit, biasanya registernya itu 64 bit. Jadi sekali proses juga 8 byte. Dan cycle speed-nya itu didesain sedemikian rupa sehingga match dengan kecepatan CPU. Jadi sekali read gitu, cycle, dia waktu ininya kecil sekali. Jadi kalau ada timing diagram, itu biasanya dia delay-nya dikit. Jadi ya kira-kira satu clock data itu sudah pindah ke register. Berikutnya RAM ya. Di RAM ini itu biasanya teman-teman bisa melihat speed RAM itu biasanya speed-nya, cycle clock-nya dia bisa dibaca itu setara dengan komputer modern sekarang antara 2 sampai 48. Rata-rata standarnya di 2,4 GHz. Kalau overclock bisa 3,6 GHz. Jadi sebetulnya udah setara dari sisi cycle-nya ya. Nah, kalau kita membaca yang data RAM yang sekuensial itu bisa match. Tapi kan ini data itu kadang-kadang hanya ditulis 1 byte gitu kan, atau hanya dalam 1 word gitu. Atau double word ya, 64 bit. Nah, itu dia perlu nyari lokasi. Nah, ini ada waktu biasanya disebut dengan CAS atau CL ya. Jadi apa istilahnya waktu akses lah ya. Jadi menuju ke alamat tertentu. Nah, ini cycle-nya bisa
14 cycle atau 16 cycle tergantung dari tipe RAM-nya. Bayangin ketika komputer ini ingin akses langsung ke RAM, biasanya kan di-handle oleh direct memory access ya, dia itu telat gitu. Sekalinya dia ngasih komen ke PC counter, tolong dong tulisin ke alamat ini, ke alamat tertentu. Nah, si RAM ini sampai dia respon, berhasil menulis atau membaca dari sini, itu butuh cycle segini. Jadi meskipun clock-nya udah setara antara RAM sama CPU, tapi dia butuh waktu sekitar 14 cycle baru dia bisa ini. Nah, untuk mempercepat itu, antara RAM sama ini ada gauge. Ya. Karena di gauge ini, respon time ketika datanya ada di sini, nggak selama RAM. Jadi memang nggak secepat register, tapi tetap dia cepat. Mungkin hanya 1 atau 3 cycle. Gitu. Nah, itu kenapa gauge sangat membantu. Berikutnya RAM ya. RAM itu kira-kira kalau yang modern itu mungkin di sekitar 500 kali ya, M byte per second. Tapi ya tergantung RAM sekarang. Kalau RAM sekarang bisa ada yang, tapi kalau 6 GB itu ininya interface-nya ya, cuma real RAM-nya ya ini bisa dilihat speknya. Jadi speknya mungkin di 500 megabyte per second itu sudah bagus, atau mungkin 800 megabyte per second. Nah, setelah hierarki dari sini, baru ini masuk ke secondary. Secondary artinya PC counter itu sebetulnya nggak akses langsung secondary device. Jadi baik program maupun data ketika mau diproses oleh CPU yang ditunjuk oleh PC counter, data-data ini di-copy dulu ke RAM. Nah, di sini memang kecepatannya masih krusial, tapi hanya untuk transfer ke memori primary. Gitu. Nah, di sini ada konsideran selain kecepatan mungkin kapasitas ya. Nah, semakin dekat dengan CPU posisinya magnetic disk. Nah, sekarang ada SSD kebetulan ya, SSD. Nah, SSD lebih cepat sekitar 5 kali dibanding magnetic disk, baru ada magnetic disk. Di sini mungkin sekitar yang paling cepat 100 kali ya, 125 megabyte per second sekuensialnya. Kalau ini kan randomnya, random aksesnya segini, sekuensialnya bisa cepat. Sebetulnya sekuensialnya bisa secepat ini prosesor, sekitar 2 GB itu masih bisa randomnya. Kalau prosesor itu sekarang masih di kelas 16 GB per second. Jadi masih 4 kali lebih cepat dari RAM kalau sekuensial. Tapi kalau dia random, dia sekitar lebih cepat 32 kali. Nah, berikutnya ada optical disc. Optical disc. Dulu mungkin teman-teman kalau masih pernah belajar komputer di awal tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an, ini CD, DVD itu masih banyak ya. Nah, sekarang mungkin CD, DVD udah jarang, mungkin hanya untuk tujuan tertentu, mungkin untuk industri musik, mungkin ini masih banyak ya. Tapi itu lambat laun akan digantikan dengan online storage ya. Nah, terakhir magnetic disk. Magnetic disk ini persis kayak tape gitu, ada 2 lubang. Nah, ini mereknya bisa dari IBM atau yang lain. Nah, ini sampai saat ini digunakan untuk backup di sektor finansial atau di di website e-commerce ya. Ini masih digunakan karena kapasitasnya besar dan harganya relatif rendah gitu. Nah, kalau kita lihat struktur hierarki storage ini dari yang paling dekat dengan CPU sampai yang secondary ya, dia aksesnya semakin dekat dengan CPU lebih tinggi, cuma cost-nya tentu semakin lebih mahal dan kapasitasnya lebih rendah. Nah, register ini untuk membangun satu 16 bit register dia butuh transistor banyak ya. Satu bitnya mungkin butuh 8 transistor atau lebih untuk flip-flop. Ya.
Kemudian berikutnya di CPU cache dan RAM ya. Kalau RAM tergantung RAM-nya, mungkin kalau static RAM butuh 6 transistor sehingga dia lebih mahal dibanding yang DDR yang hanya butuh 1 transistor. Nah, kalau yang di sini ini kan hanya tape magnetik, jadi tentu kapasitasnya lebih tinggi dan harganya lebih murah. Nah, untuk posisi primary storage ini biasanya critical performance-nya itu adalah dari sisi kecepatannya ya. Makanya kalau kita beli RAM itu biasanya dilihat ininya CL aksesnya berapa gitu, apa 14 atau 16, tentu yang lebih kecil lebih mahal. Kemudian clock speed-nya ya, apakah 3.600, apakah 2.400 atau 2.000, nah itu mempengaruhi harganya. Kemudian data transfer unit size, ini biasanya per byte ya. Nah, tentu primary storage semakin dekat dengan CPU, speed-nya, speed efektifnya itu match dengan akses CPU. Nah, dari sisi bagaimana storage itu menyimpan data, nah ini ada yang bisa secara langsung, bisa yang nggak secara langsung. Artinya electrical sinyal, kalau yang direct ini bisa langsung disimpan di storage tersebut, contohnya di RAM. Ya kan? Tapi ada juga yang perlu dikonvert ke bentuk energi yang lain, misalnya optik atau magnetik ya. Nah, ini contoh dari apa namanya, dari sisi akses komputer. Nah, ini yang aksesnya adalah random. Kalau yang serial contohnya tape ya, magnetic tape. Tapi kalau yang random berarti si CPU yang punya PC counter dia bisa akses ke alamat berapapun ya, secara random yang memang ditentukan oleh CPU. Jadi bisa akses di address, katakan address hexa FA190 misalnya. Sementara setelah itu yang kedua akses D3481 dan seterusnya. Nah, biasanya untuk storage yang aksesnya random itu diimplementasikan bisa dalam bentuk semiconductor maupun dalam bentuk magnetik ya, atau di optik juga. Nah, khusus yang RAM, nah ini biasanya implementasinya dalam semiconductor. Nah, kalau yang static RAM dalam 1 per bit dia diimplementasikan dalam bentuk flip-flop, yang flip-flop itu isinya biasanya beberapa transistor, bisa 6 transistor. Sementara kalau di RAM, ini 1 bit itu diwakili oleh 1 transistor. Cuma karena hanya ada 1 transistor dan kapasitor, nah di RAM ini butuh di-refresh setiap saat. Nah, khusus yang RAM, random access memory sebagai primary storage, ini merupakan memori yang diakses oleh PC counter ya, baik secara langsung maupun lewat direct memory access. Nah, itu biasanya apa namanya? Nah, ini jadi apa namanya? Tempat nyimpen program yang sedang berjalan, mungkin data yang sedang dikalkulasi. Nah, ini operasinya, read, write-nya itu ada juga yang tergantung tipenya juga. Biasanya di RAM modern itu antara read dan write
bisa dual ya. Jadi bisa dual interface read dan write, sehingga read dan write itu ngambil bus yang terpisah. Nah, tapi clockingnya baik yang terpisah maupun yang sama antara read write itu clockingnya pasti ngikutin clock yang diatur oleh clocknya CPU ya, atau clocknya DMA. Nah, itu lewat operasionalnya yang sinkronos. Kemudian dari sisi cage-nya, ini teknologinya apa namanya, biasanya di RAM itu sendiri mungkin ada cage-nya ya, tapi mungkin nggak semua, karena cage itu biasanya dihandle oleh CPU. Gitu. Jadi di CPU biasanya ada bagian cage. Gitu. Nah, di primary storage juga ada yang non volatil. Jadi tidak semua primary storage itu adalah yang volatil. Kalau yang volatil RAM, DDR, gitu ya, static RAM. Nah, yang non volatil contohnya yang EEPROM atau ROM atau Electrical Erasable PROM. Ya. Nah, biasanya ini untuk nyimpen BIOS ya, untuk nyimpen BIOS. Kemudian kalau di embedded system biasanya ini nyimpen aplikasi yang begitu dinyalain dia otomatis jalan sendiri. Kemudian bisa juga router zaman dulu ya, ketika sebelum dipasangin flash, router-router atau perangkat-perangkat networking. Nah, biasanya primary storage-nya bisa berupa ini, EEPROM maupun EEPROM. Jadi teman-teman kalau nyari data-data konfigurasi jaringan gitu ya, mungkin akan dijadikan forensik siber. Nah, biasanya kalau konfigurasi meskipun dimatikan itu biasanya masih ada di sini di EEPROM-nya. Kalaupun nggak ada EEPROM, penggantinya mungkin dia masih punya flash. Nah, ini contoh non volatile memory selain EEPROM maupun ROM, juga flash RAM ya. Ini biasanya digunakan di yaitu router, switch gitu. Kemudian ada teknologi yang dalam pengembangan, misalnya ferroelectric RAM atau polymer memory, dan mungkin ke depan kita juga nggak tahu akan ada teknologi apa lagi ya yang terkait dengan non volatile memory. Nah, kemudian dari sisi packaging, tentu karena teman-teman ketika melakukan investigasi, bisa jadi device yang dilakukan oleh pelaku bisa sangat bervariasi ya, bisa dari yang modern, bisa yang jadul. Nah, sehingga bisa jadi tipe packagingnya macam-macam juga. Nah, kalau yang jadul itu biasanya packagingnya adalah kayak chip ya, jadi yang kakinya di pinggir-pinggir. Atau yang awal 1980-an itu memori, kalau kita beli memori RAM dia hanya di satu sisi ya. Tapi sekarang biasanya kalau kita beli RAM tentu dua sisi ya interface-nya, depan belakang. Itu dual inline memory module. Nah, kira-kira gini yang deep ya. Jadi kayak chip itu. Nah, ini CPU memory access ya. Tentu karena kecepatan clocking CPU saat ini, ya, CPU modern, biasanya antara 2 sampai 4 GHz ya. Nah, di sini ketika prosesor modern, baik Intel, i3, i5, i7 maupun i9 maupun AMD ya, Ryzen series, baik seri
7 seri 9 maupun seri 5000 ya, sekarang yang 5000 ya ininya ya, dulu 4000, tapi tetap sama kayak Intel ya, ada yang 7, 9, 5. Nah, rata-rata mereka sudah merupakan komputer 64 bit ya. Berarti sekali proses mereka bisa memproses 8 byte. Sehingga CPU ini tinggal dikalikan dalam 1 second mereka bisa memproses 8 kali 2 ya, berarti bisa 16 GB per second. Nah, dalam hal ini artinya dalam 1 second dia bisa memproses data segini. Berarti kita harus atau desainer komputer, handphone, kemudian perangkat mobile yang lain atau embedded system tentu perlu mengconsider ini. Memang tidak semua perangkat menggunakan prosesor dengan clock yang tinggi. Perangkat-perangkat embedded system misalnya, kalau nanti teman-teman mau nyari bukti-bukti di embedded system, ya salah satunya mungkin di CCTV, tentu CPU-nya nggak sekencang ini ya. Mereka misalnya clock-nya hanya 100 MHz misalnya. Nah, kemudian dia 32 bit. Nah, di sini itu juga akan mempengaruhi desain struktur memori yang digunakan. Nah, terlepas dari kecepatan komputer ini ke CPU, tentu pemilihan RAM yang digunakan itu harus disesuaikan dengan clock mereka. Jadi kalau RAM yang sekarang rata-rata kecepatannya standarnya di 2,4 GHz. Kemudian defaultnya RAM itu selalu ngeluarin dan write dan read datanya itu per byte. Berarti artinya untuk yang tinggi ini, jadi kalau continue tinggal kita kalikan, berarti dia bisa 2,4 GB per second. Tapi tentunya kan CPU akses ini random ya. Nah, untuk kecepatan random biasanya ada waktu delay ketika dia ngomen sampai ada cycle delay-nya kan. Biasanya 14 kali. Nah, dari ini itu artinya kalau memori yang modern ini bisa delay-nya itu 14 cycle ya. Kalau 14 cycle ini udah turun ke angka sekitar 500-an, 500 M byte per second. Nah, biasanya di komputer-komputer dengan clock yang tinggi, kayak misalnya yang 16 GB ini kan jauh ya, nah, dia pasti ada cache-nya. Tapi di embedded system, mungkin teman-teman nanti ketemu mungkin CCTV atau mungkin perangkat IoT ya. Nah, di situ clock CPU-nya biasanya di kelas 100 MHz. Artinya seper 20 ya, seper 20 dari yang ada sekarang. Artinya mungkin dari pemrosesannya, dan itu pun 32 bit ya, mungkin seper 20 ini nih. Berarti dia ada di sekitar 800. Artinya bisa setara. Nah, itu akan mempengaruhi konfigurasi implementasi antara CPU ke RAM ini ya. Nah, kemudian organisasi membaca datanya, memori akan disimpan per byte. Jadi teman-teman kalau pas kebetulan mungkin baca referensi atau nyoba sendiri program, gitu kan, kebetulan hands-on embedded system. Jadi kalau CPU dia nulis, katakan suruh nulis write data, gitu, apa kayak gitu ya, yang ukurannya adalah double. Nah, kalau kebetulan yang double ini ngikutin yang 64 bit, berarti dia akan ada 8 byte ya, atau long double ya. Nah,
satu ini bagi si prosesor satu proses, tapi bagi storage itu akan mengambil tempat 8 address. Makanya ketika teman-teman nanti write atau apa gitu ya, lagi manipulasi data yang ada di storage, begitu tipe datanya ini, itu pasti di sini. Sehingga kalau write yang kedua, kalau ditulis manual pakai bahasa assembler, pasti alamat berikutnya ditambahin 4 atau 8, tergantung bitnya. Nah, baru dia benar. Kalau enggak, dia akan overwrite data yang sebelumnya ditulis. Nah, ini memang enggak relevan langsung ya, tapi kira-kira struktur ini kira-kira seperti itulah di memori. Nah, selain itu, mana yang kecil duluan, jadi di antara 8 bit ini, yang kecilnya itu apakah disimpan di alamat yang lebih rendah atau lebih tinggi, itu juga tergantung dari ininya, struktur most important atau least important gitu ya. Jadi apakah ini big endian atau little endian. Nah, kalau yang big endian berarti di antara 8 bit ini katakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, yang paling pentingnya yang satunya kan, yang paling gede ya. Kalau di big endian berarti yang bit signifikan, berarti bit pertama ini itu akan disimpan di memori yang lebih rendah. Jadi bisa aja bacanya dari bawah atau lebih rendahnya dari atas, tergantung dari sini. Yang jelas yang lebih penting lebih awal, lebih rendah. Nah, sebaliknya kalau little endian. Nah, tapi untuk urusan ini mau pakai big endian kayak atau little endian, biasanya ini sudah dibantu dengan tool forensik digital ya. Contohnya apa? Mungkin yang open source, autopsi, gitu. Sehingga kita sebagai forensik analyzer itu sudah dibantu oleh tools tersebut. Jadi kalau di sistem big endian, berarti yang memori lebih kecil itu akan nyimpan data yang part yang lebih penting ya. Jadi kalau ada satu double gitu, yang mengambil 8 byte, ya, berarti ini yang bagian paling tingginya ya, yang bagian paling gedenya pasti ada di bawah. Untuk sistem ini biasanya operating system itu di memori paling bawah. Nah, di operating system ini biasanya nanti ada alamat buat itu ya. Kalau komputer kita reset, jadi alamat interrupt ya, biasanya di alamat yang lebih awal. Jadi reset itu biasanya 000. Berikutnya baru OS dan seterusnya. Nah, ketika kita membicarakan kecepatan akses dari CPU yang modern, kemudian menuju memori di sini untuk primary, kemudian yang secondary ya. Nah, di sini ada cache gitu. Dan di CPU-nya sendiri ada register. Nah, tentu ketika kita melihat kecepatan akses di primary storage yang kita gunakan, misalnya RAM itu, nah ini itu tergantung tentu dari tipe yang kita gunakan ya. Tapi umumnya RAM modern, kan kalau perangkat yang jadul tentu harus dilihat juga. Tapi kalau di perangkat modern biasanya clock-nya itu standarnya adalah 2,4 GHz ya. Kalau overclock bisa aja lebih dari itu, mungkin 3,2 atau 3,6. Sehingga mestinya dia bisa mendeliver peak bandwidth sekitar ini kalau yang di 3,2, karena memori itu disusunnya kan per byte ya. Jadi kalau ininya 3,2 GHz berarti dia
bisa mendeliver 3,2 GB. Sama karena sifatnya CPU aksesnya random, bisa jadi dia akses ini, kemudian akses alamat yang lain, gitu ya. Nah, ini biasanya turun ke angka, kalau RAM mungkin 500 kali ya, GB per second. Jadi ketika si CPU itu akses ke RAM, nah, sampai si RAM ini respon, dia itu butuh beberapa clock cycle ya. Nah, kalau yang merek Samsung gitu, itu biasanya 14 cycle. Ya, mungkin kalau 6 cycle sudah bagus banget, tapi biasanya yang modern itu sekitar 14 sampai 16 cycle. Nah, ini yang memori lama ya, berarti ini masih di 500 kilobyte per second. Nah, ini yang kita bahas tadi, bahwa CPU itu clock-nya modern sekarang 2 GHz ya, atau ada yang 4 GHz. Berarti kalau dia CPU 32 bit, yang digunakan di komputer 32 bit, berarti sekali proses bisa 4 kali 3, 8. Atau yang sekarang mah banyakkan 4 ya, jadi bisa 16 GB per second. Nah, di posisi secondary storage itu yang banyak digunakan adalah yang tipe magnetic ya, hard disk, magnetic storage. Ini memanfaatkan duality antara magnetisme dan electricity. Nah, kalau teman-teman nanti ya di akhir kuliah ini kita akan nyetel video bagaimana hard disk itu membaca data ya. Nah, ini baik RAM, kalau RAM kan dia dibaca per PC counter ya, tapi kalau yang storage HDD ini biasanya kan komputer sebelum ngeload ke RAM, apalagi zaman dulu kan RAM-nya kecil-kecil ya, nah itu harus nyari alamat yang ditunjukkan oleh alamat yang ingin dibaca ya di PC, entah di PC counter mungkin ya. Nah itu suaranya kecil ya. Nah, sekarang jelas Pak. Oh ya. Oke, jadi ketika ini kaitannya sama itu ya, nanti pas teman-teman melakukan hands-on dengan Hexa Editor gitu. Nah, itu sebetulnya nyambungnya nanti dengan file system. Tapi kenapa sih kok didesain seperti itu? Kalau misalnya kalau delete file kok nggak di-delete? Ya karena kaitannya nanti sama kecepatan akses. Jadi kalau kita mau delete file, nah sebetulnya yang di-delete itu kan isinya kan, mau diganti 00 kayak, atau mau diganti random, mau diganti 1. Nah, sebetulnya dia menulis gitu kan, menulis ke HDD tersebut dengan cara ini apa namanya? Memanfaatkan sifat elektromagnetik ya. Nah, biasanya di HDD ini kan untuk mencapai ke alamat tertentu yang mau dihapus, ya sama saja dia harus sistemnya muter kan, platternya, kemudian si apa namanya headernya ini itu maju mundur ya, maju mundur. Walhasil kalau untuk mendelete satu sektor, nah ini mungkin butuh waktu mungkin ya 3,5 milisecond gitu kan, atau mungkin lebih cepat tergantung dari harddisknya. Tapi at least kecepatannya ini itu paling yang harddisk modern ya, itu di angka berapa, mungkin 100 kali ya, 120-an. Itu kalau yang continue ya. Padahal kalau kita menghapus file kan bisa aja filenya macam-macam di sini ya. Sehingga kalau continuous mungkin bisa 125 megabyte per second.
Tapi karena random, ini mungkin turun ke berapa ya, tipikalnya ya, mungkin 100 kali ya. 100 kilobyte per second. Ya, disebut sebagai average speed. Nah, kalau kita punya data yang mau dihapus sebesar 1 terabyte, nah kebayang kan berapa lama nih menghapus 1 terabyte? Bisa jadi 1 terabyte, berarti dengan 110 juta second gitu kan. Jadi hanya untuk urusan menghapus butuh 10 juta second. 10 juta second itu berapa hari itu? Ya, tinggal dibagi aja. Jadi 10 juta bagi 60, bagi 60, bagi 24 gitu kan. Yang ini 36, 3.600. Anggapnya 1.000. Itu berarti masih 10.000 jam. Bagi 24, anggap bagi 100, berarti masih di angka 400. Bayangin 400 hari. Jadi 1 tahun. Jadi kalau mau menghapus 1 terabyte, kalau zaman dulu, ya mungkin sekarang nggak jauh beda kali ya. Ini kecepatan kalau random, itu ya mungkin di angka 200-an kali. Itu butuh 1 tahun menghapus itu. Atau kalau continuous, dihapus semuanya, kecepatannya dapat yang ini, yang mega kan, 100 mega. Berarti kalau 100 mega, ini hanya butuh waktu kalau ngapus 1 tera, sekitar 10.000 second. Gitu. Nah, 10.000 second itu artinya masih di angka 10 jam lah, 15 jam lah. Kan? Kalau dihapus continuous. Gitu. Tapi ini bisa menceritakan kepada kita kenapa sih file system itu didesainnya kalau kita menghapus file, itu yang dihapus adalah alamatnya. Jadi hanya catatannya, sementara isi sebenarnya itu nggak diapa-apain. Ya karena ini. Sebetulnya kalau ini ya sudah modern, mungkin dengan SSD, ini mungkin nggak terlalu relevan, tapi karena OS itu kan nggak tahu ini yang dipakai SSD kayak atau hard disk itu, sehingga file system itu karakteristiknya masih seperti ini. Dan itu teman-teman nanti bisa nyoba ya menggunakan Hexa Editor. Nah ini detailnya nanti teman-teman bisa lihat di video ya, bagaimana cerita ini nanti itu mengantarkan kenapa file system seperti itu. Ya karena ini mainstream storage device, secondary storage device itu adalah hard disk yang kerjanya kira-kira seperti ini. Jadi ada electrical current, kemudian dengan sifat elektromagnetik ya, ini akan mengubah magnetic orientation dari storage magnetic device yang disebut sebagai masing-masing platter. Nah, ini ada beberapa faktor yang dikonsider ketika seorang engineer nyusun hard disk. Tapi teknik-teknik ini sampai ditemukan sekarang nyusun medan magnet dari hard disk itu awalnya kan horizontal ya. Nah, sekarang sudah ini. Jadi potensi, tapi ini lagi nggak tahu proses atau sudah. Kayaknya sih sudah ya di akhir tahun 2020-an. Jadi kapasitas hard disk bisa sangat tinggi, mungkin 20 TB atau bisa 8 kali ini, bisa 160 terabyte. Nah, untuk meningkatkan kapasitas hard disk, nah ukuran dari penyimpan bit ya dalam bentuk medan magnet itu bisa diperkecil ya, bisa diperkecil. Tapi tentu nggak bisa lebih kecil dari angka tertentu, sehingga di sini muncul inovasi gitu. Yang semula horizontal diganti
vertikal. Nggak tahu apakah nanti ini akan tercapai batasnya, tapi kebetulan ketika ini sudah mulai ditemukan, muncul SSD ya. SSD jauh lebih cepat, cuma SSD juga punya kelemahan. Nah, kalau teman-teman nanti mengumpulin bukti-bukti yang terkait backup, menurut peraturan e-commerce ya, saya lupa undang-undangnya nomor berapa, tapi pelaku e-commerce itu wajib menyimpan data dan transaksi ya, selama minimal 10 tahun. Nah, bisa jadi karena mahalnya storage yang perlu disiapkan untuk menyimpan data 10 tahun, bisa jadi magnetic tape ini masih banyak digunakan, karena ini kan datanya murah. Jadi yang ini tidak bisa random, karena kalau kita mau akses data yang disimpan mungkin awal gitu, nah mau nggak mau harus dibaca ulang, gitu. Dibaca ulang, diputer sampai diputer dari awal. Tapi karena tujuannya hanya untuk backup, hanya digunakan untuk case tertentu, maka ini bisa digunakan. Nah, ini beberapa contoh magnetic tape ya. Nah, formatnya, mungkin kapasitasnya nggak tahu yang sekarang sudah bisa berapa ya, tapi waktu buku ini ditulis masih 1 terabyte. Bisa dari Sony ya, bisa dari Sony, dari HP, kemudian dari IBM, dari Seagate. Nah, kalau sebetulnya tujuan kita itu ya ini sih, ketika terlibat dengan pengumpulan bukti-bukti forensik siber, ini kan nggak terlepas dari storage teknologi ya. Tapi kita juga perlu memperhatikan ini kan tujuannya buat institusi kita juga kan, karena ini untuk keamanan kan. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa karakteristik device seperti itu, kemudian file system menyesuaikan dan sampai file system yang sekarang pun masih seperti itu, maka kalau kita mendelete file yang sensitif, tentu ada aturan yang mesti diikuti. Nah, untuk lebih memahami karakteristik ini, terutama di sini hard disk ya. Nah, itu kira-kira seperti ini. Jadi komponen di hard disk drive atau HDD, berarti geometrinya seperti apa, ada head-nya, ada track-nya, ada silinder, ada sektor. Nah, nanti lebih jelasnya itu ada di video nanti ya. Atau di ini slide berikutnya. Nah, selain geometri tadi, geometri, kemudian sektor, track, silinder, ini kan sudah tadi ya, itu yang karakteristik dari hard disk, geometri. Nah, tapi ada juga yang ini dari sisi untuk kecepatan, kemudian kalau rusak, kemudian posisi servonya, itu kan pasti ada delay ya, ketika dia narik dari posisi ini ke sini, itu kan pasti ada delay-nya. Nah, delay-nya ini bisa satuan milisecond. Nah, kalau dari sisi logical-nya ada partisi, bisa diformat. Mungkin ada blok yang rusak. Gitu. Ini kalau kita lihat hard disk, kalau kita bongkar, pasti ada ini ya. Ini ada motornya, motor servo. Kemudian ini ada head untuk membaca dan menulis. Nah, biasanya ada beberapa plat. Nah, yang satu ini satu plat. Kemudian tersusun. Nah, di tiap plat ini ada ini yang silinder ini ya. Nah, ini enggak bulat. Pokoknya yang itu bulat. Ini satu track. Nah, kalau nyusun kan disusun bisa beberapa lapis kan ini. Bisa 8 lapis itu. Bisa 8 lapis atau bisa
32 ya, tergantung dari ininya. Tapi biasanya 8 lapis. Nah, ini dalam satu yang jejer ke atas ke bawah gitu. Di putaran satu track disusun track ke bawah, itu kita sebut sebagai silinder. Itu disebut silinder. Kemudian dalam satu plate ini kita bagi dalam satu sektor. Nah, normalnya standar sektor di sini adalah 512 byte ya. Nah, ini jadi yang tersusun ke bawah gini, secara di sini ada seakan-akan ada apa namanya? Seakan-akan ada track gitu ya. Kan dari atas sampai ke bawah. Nah, itu disebut sebagai silinder. Susun ini. Nah, ini jumlah track itu umumnya 1024, sehingga akan ada 1024 silinder. Nah, jumlah plate-nya tergantung, bisa 8, bisa 16, bisa 32. Tentu tergantung dari manufacturer-nya ya, semakin banyak plate-nya semakin susah. Nah, biasanya dalam satu di sini itu dibaca atas dan bawah. Jadi head-nya itu baca atas dan bawah. Kemudian sektornya itu ada yang mungkin 32, ada yang 64 gitu ya. Kemudian ada zone bit record, itu biasanya ketika kita punya plate banyak, nah karena kapasitasnya tinggi, biasanya satu plate ini didedikasikan untuk recording posisi lah. Nah, itu disebut sebagai zone bit recording. Kemudian ada track density, ada areal density, kemudian ada head and cylinder skew. Nah, ketika kita mau menghitung access time, ada beberapa hal yang perlu diconsider, yaitu ini di sini kan muter kan. Nah, muternya itu juga mempengaruhi ini biasanya berapa RPM. Saat ini yang hard disk modern biasanya di 10.000 kali ya, 10.000 sampai 15.000 RPM. Kemudian si head-nya ini kan bacanya maju mundur ya, maju mundur. Nah, ketika kita diminta membaca yang posisi sini gitu atau posisi sini, tentu maju mundurnya ini ada namanya delay seeking time, seek time. Kemudian apalagi ya, yaudah ini kan ada delay ini sama delay mau muter. Nah, kalau yang baca data sekuensial, berarti datanya disimpan di track yang sekuensial, nah itu akan didapatkan maksimum transfer rate, atau biasanya disebut sebagai sequential access time. Kemudian kalau pernah sekuensial, pernah cari di sini, itu yang average access time. Kemudian ada yang sustain data transfer rate, itu ya apa namanya, random per minimal sektornya ya. Biasanya ukurannya 512. Ini nggak tahu ini di tahun berapa nih, saya belum ngecek gitu. Tapi head switching time itu negligible. Kemudian seek time-nya berarti tadi ya header maju mundurnya, nyari track yang sesuai, itu biasanya di skala milisecond. Kemudian ketika si platter ini muter, dia kan bisa maksimalnya ada di sini, bisa di sini kan. Nah, itu kita hitung setengah nih. Itu biasanya disebut sebagai rotational delay, setengah putaran. Jadi kalau average access time ini yang dihitung adalah biasanya rotational delay plus seek time. Nah, kemudian kalau average access time itu dia baca per
masing-masing sektor ya. Jadi ketika di sini ada banyak sektor, mungkin tadi ada 64, mungkin 20. Case di sini kalau 20, berarti satu sektor di sini itu pasti dibacanya sesuai dengan kecepatan RPM-nya ya. Jadi kalau 6.000 RPM, berarti dalam 1 detik ada 100 putaran. Nah, kalau ada 20 sektor, 100 putaran, sebetulnya tinggal kali 20, kali 5, 12. Sebetulnya sama nanti. Kalau dibagi waktunya, ya ini berarti 1/100 putaran. Kalau setengah spin, ya berarti dibagi 2. Nah ini kalau per sektor, ini kalau per sektor ya dibagi 20. Kalau delay rotation, yang ini bagi 2, yang tadi. Ini contoh aja, kalau misalnya ini masih hadis tahun berapa ya? Mungkin tahun 2015-an kali ya, masih 7.200-an. Kalau sekarang mungkin di 10.000 sampai 15.000. Katakan seek time-nya, jadi si head itu maju mundur untuk nyari track yang benar, itu katakan 8 milisecond. Kemudian disk-nya mungkin punya 24 sektor. Kalau yang sekarang 64 rata-rata. Jadi berapa average access time? Nah, average access time ini berarti komponen yang perlu dilihat adalah seek time, kemudian rotational delay, dan baca satu sektor. Jadi kalau yang ini katakan 8 milisecond, kemudian delay-nya setengah spin ya, tinggal per detiknya berapa dibagi 2, dapatnya segini. Nah, kalau baca per sektornya, tinggal full dibagi jumlah sektornya, sehingga average access time itu penjumlahan seek time, delay rotation, sama lama baca per sektor. Nah, kalau mau melihat maksimal transfer rate-nya, tinggal sequential access time, itu hanya dipengaruhi oleh rotational speed-nya. Jadi yang seek time nggak terlalu pengaruh, karena kan dia baca keseluruhan ya. Jadi katakan untuk 24 sektor, 7.200 RPM, dalam 1 detik, tinggal ini bagi segini gitu ya. Nah, cara menghitung yang lain sebetulnya kalau ini kan dicarinya access time, tapi kalau mau menghitung berapa kecepatan transfernya, sebenarnya tinggal 7.200 ya, bagi 60 gitu kan. Setelah itu, ini kan kecepatan per detik. Nah, dalam 1 detik ada segini. Nah, tinggal dikalikan berapa sektor kan. Kalau 24 sektor, 1 sektornya 512, nanti hasilnya sama. Ini contoh, jadi per sektornya 512. Ini masih default sampai sekarang, masih pakai. Nah, maksimum transfer rate, nah tinggal ngambil dari access time ya. Nah, seper ini kali 512. Transfer rate, tuh. Tinggal ini kalikan seper dari access rate. Atau ini sama aja dengan 7.200 bagi 60 dikalikan dengan ini kan per detik ya, kalikan 512. Nah, nanti hasilnya sama, 1,4 megabyte per second. Nah, tapi ini berarti di harddisk yang lama ya. Nah, kalau sekarang maksimum transfer rate-nya mungkin ada di angka 100 kali ya, mungkin 200-an ya, 125 MB per second. Kenapa bisa tinggi seperti ini ya? Karena jumlah sektornya lebih banyak, ya kan? Mungkin jumlah platternya lebih banyak. Mungkin sekarang teknologinya sudah bisa gini kan, yang magnetic tape-nya berdiri. Nah, kalau yang sustain data transfer rate, ini average access time.
Jadi karena sektornya mungkin ya itu tadi, mungkin bacanya random kan, mungkin di sana di sana. Nah, ini menggunakan average access time. Nah, ini bisa rendah sekali gitu. Jadi bisa kalau ini 1,4, ini 1/100-nya ya. Ya, 1/20 lah, 1/20. Jadi kalau komputer hard disk sekarang baca rata-ratanya di angka 120 mungkin MB per second. Nah, bisa jadi dia itu hanya di angka 6 MB per second. Nah, kalau teman-teman biasanya kalau nyari bukti digital kan datanya nggak tahu kan, bisa jadi datanya adalah server web. Server web itu datanya kecil-kecil, karena mungkin ada gambar wavikon, mungkin ada teks gitu, dan banyak gitu kan. Jadi ini kecil-kecil banyak, dan mungkin di kopinya ya harus macam-macam ya. Dan di situ datanya bisa 1 terabyte. Nah, ini yang akan jadi konsideran teknik yang digunakan, apakah mau full copy, resikonya waktunya bisa lama kan, atau mau nyari data tertentu yang diperlukan. Itu ada namanya nanti yang ini full copy, mungkin ada sparse copy. Nah, ini biasanya dari pengetahuan ini hard disk yang digunakan tipenya berapa gitu ya. Kemudian kira-kira butuh waktu berapa sih? Ya kalau masih setengah jam, sejam mungkin full copy oke. Tapi kalau sudah hitungan sehari, seminggu, dan nggak memungkinkan di lokasi tersebut diambil selama itu, ya mungkin perlu ngambil data dengan teknik yang lain. Ini suaranya masih kedengeran nggak ya? Dengar, Pak. Ya, masih, Pak. Ya. Ini yang contoh manufacture ya. Ini saya nggak disebut tahunnya sih, saya belum ngecek nih. Wah, ini kalau 15.000 berarti udah yang modern nih. RPM-nya 15.000. Ini berarti nggak terlalu lama sih. Nah, ini kan untuk mengincrease, kadang-kadang ini ada zona. Ya, meskipun normalnya sih diperlakukan sama ya. Nah, kalau yang ini kan, kalau zonanya sama, ya semua ini diperlakukan sama. Tapi bisa jadi yang ini kan kepadatannya lebih tinggi. Mungkin ini dijadiin zona 1, mungkin ini zona 2 atau sebaliknya. Nah, kalau dari sisi interface, kenapa seorang investigator itu perlu menyiapkan banyak interface? Karena mungkin dia dealing dengan banyak storage ya. Kan case-nya bisa ada di laptop, di komputer, mungkin di mobile devices, bisa di embedded system, bisa di server gitu. Nah, itu perlu juga diantisipasi macam-macam interface yang digunakan. Jadi bisa menggunakan, ada yang SCSI, masih ada yang pakai fiber channel, ada yang IDE, ada SATA, mungkin ada FireWire, ada USB, ada parallel port, mungkin ada yang banyak juga digunakan adalah PCIe ya, PCI Express. Gitu. Jadi kalau yang SCSI udah jarang ya dilihat nih kayak gini nih. Jadi yang kayak port paralel kayak printer. Kalau yang IDE ini masih di komputer-komputer nih. Komputer lama masih banyak yang gini-gini nih. Yang kayak pita ya. Tapi kalau di komputer sekarang udah jarang. Udah banyak kan kalau nggak SATA, PCIe ya. Nah, yang kayak gini nih yang banyak. Jadi yang ada power sama ada data itu. Kabel datanya. Kemudian ada fiber channel juga, biasanya untuk di sistem hard disk yang disusun dalam RAID ya. Nah, mungkin kalau device-nya itu jenis kejahatannya misalnya, kan jenis kejahatan kemarin case-nya banyak ya, macam-macam.
ada mungkin terkait dengan konten asusila mungkin. Nah, itu mungkin ada optical mesh juga yang mesti dicari buktinya di situ. Nah, kalau yang optical mesh storage ini datanya disimpan dalam bentuk sinyal ini ya, bentuk fisik terhadap pantulan cahaya. Jadi kalau yang memantulkan semua, berarti ini kayak memantulkan sempurna, ini dianggap 1 misalnya. Kalau yang ada cekungan, sehingga pantulannya kemana-mana, sehingga reflected lasernya nggak banyak gitu. Ini sinyal 0. Nah, ini mulai dari CD-ROM, mungkin CD-read, CD-write, kemudian ada magneto-optical, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD sama nih. Nah, itu ya mau nggak mau, jadi di lab digital forensik mesti disiapin juga reader untuk optical storage ya. Jadi yang ini mungkin CD-ROM kecepatannya sampai berapa bisa 700 ya, 700 megabyte per second. Kapasitasnya 700 megabyte. Kemudian kalau DVD mungkin 4,7 gigabyte. Kemudian apakah CD-nya bisa di read write atau enggak? Dan ini kalau DVD bisa 4,7 gigabyte atau ada yang dual layer 8,5 gigabyte. Nah, berikutnya mungkin data-data juga disimpan dalam flash drive. Nah, flash drive ini yang bentuknya gini ya, tentu teman-teman punya. Mungkin yang terbanyak sekarang di 16 GB, 32 GB. Atau kalau yang kapasitas tinggi lebih mahal, kalau yang kapasitas kecil malah mahal juga. Nah, ini base-nya adalah EEPROM ya, Electrical Erasable. Ya, contohnya teman-teman untuk backup biasanya atau untuk tukeran-tukeran file. Nah, ini kelemahannya memang kadang-kadang kan kalau teman-teman ada flash jenisnya yang gambarnya kayak gini ya, atau yang ini, yang untuk di kamera-kamera yang micro ya, micro flash ya, yang kotak gitu. Nah, itu kan kadang-kadang saya nggak bisa ditulisin lagi gitu kan. Jadi udah nggak bisa ditulis, atau yang parahnya hilang datanya tuh. Nah, ini memang termasuk kelemahan dari flash disk ya. Saya pernah mengalami di handphone, makanya untuk merek-merek tertentu, yaitu tiba-tiba ini nggak bisa ditulisin, atau yang parahnya ya bisa hilang. Nah, karena memang secara teorinya si flash ini punya limited number ya, batas maksimal dia bisa ditulis atau dihapus. Nah, ini yang paling lagi banyak berkembang ya, solid state storage. Rata-rata kalau kita punya laptop untuk nge-boot terutama udah banyak menggunakan solid state storage. Nah, solid state storage ini juga sama memiliki kelemahan kayak flash. Jadi dia punya limitasi jumlah write ya. Nah, untuk supaya nggak cepat rusak, biasanya mereka mengimplementasikan wear leveling. Nah, kalau teman-teman waktu punya komputer ada hard disk, biasanya sekali-kali menjalani program defrag ya, defragment. Nah, itu menyusun ulang data itu akan disimpan di sektor mana saja kan. Tapi di SSD urusan itu sudah dihandle oleh teknologi wear leveling, sehingga tiap istilahnya mungkin tiap sektor di SSD itu sebisa mungkin digunakan secara merata.
Jadi kalau misalnya ini jarang digunakan, dia mungkin akan dimasukkan ke situ. Sehingga defrag di SSD itu nggak relevan. Nah, itu juga yang mesti kita consider ketika kita menginvestigasi data-data yang ada di SSD. Jadi kalau terkait ini, bisa jadi ya harus diambil secepatnya sebelum data yang ini, karena secara otomatis akan di overwrite gitu. Jadi kadang-kadang kalau untuk tujuan pemulihan data ini akan lebih menyulitkan dibanding yang hard disk. Nah, selain itu mungkin kita juga berhadapan dengan kumpulan server ya, kumpulan server. Ini terdiri dari hard disk biasa, gitu. Cuma mungkin perlu kapasitas lebih tinggi. Gitu. Nah, tipe RAID yang digunakan itu juga perlu diketahui supaya datanya bisa kita backup baik menggunakan RAID yang sama maupun di backup dalam satu hard disk. Jadi apakah dia RAID 0, apakah RAID 1, RAID 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, dan seterusnya. Nah, ini beberapa RAID yang mungkin perlu diketahui. RAID 0 itu datanya di strip, disebar ke jumlah hard disk yang dimiliki, tapi tidak ada redundansi ya. Jadi datanya mungkin dibagi ke 2 hard disk untuk case ini, tapi nggak ada itu, nggak ada redundansinya. Kemudian yang RAID 1 datanya nggak disebar tapi ada redundansi. Ya, kedua-duanya jarang digunakan. Jadi kalau untuk full redundant ya tinggal pakai RAID 1 ya. Tapi datanya full copy itu. Nah, yang banyak digunakan mulai RAID 4 ya. Jadi datanya disebar dan juga ada redundansi ya. Parity check ya. Nah, di sini. Tapi parity check-nya itu di dedicated hard disk. Kalau yang RAID 5, parity check-nya tersebar. Jadi kalau yang di RAID 4, kalau ada masalah dengan hard disk parity ya pasti nggak bisa dipulihkan. Nah, kalau yang ini tersebar sehingga kalau ada apa-apa dengan di sini, yang hard disk rusak itu masih bisa dipulihkan. Data yang di hard disk rusak masih bisa dipulihkan. Nah, RAID 6 bedanya ini parity-nya itu redundant. Nah, ini RAID yang jarang digunakan, ini RAID 2, ada strip datanya per bit level, kemudian di RAID 3 itu parity check-nya byte level ya. Kalau yang RAID 4 kan block level. Nah, RAID 6 itu double ya, itu parity. Nah, kalau yang kombinasi katakan ada 1, 0, katanya disebut RAID 1, 0. Berarti RAID 1-nya untuk mirroring, 0-nya itu untuk disebar. Jadi minimal ada 4. Jadi yang ini RAID 0 disebar, nah ini di-copy ke sini, dan seterusnya. Nah, selain itu, mungkin ketika kita menghadapi investigasi di cloud, nah mungkin di servernya menggunakan ini network attached storage gitu ya, atau menggunakan storage area network. Nah, beberapa utility mungkin juga perlu dilihat, mungkin disk fragment, kemudian apalagi itu, ada disk fragment, kemudian bawaannya Windows atau bawaannya Linux untuk membuat partisi, melakukan format. Gitu. Nah, nanti ini dicoba juga untuk hands-on hex editor ya.
Nah, kira-kira itu sebelum kita membahas yang Hexa Editor, kita setelin video dulu untuk dapat gambaran hard disk itu seperti apa gitu ya. Nah, kita hands-on Hexa Editor. Hexa Editornya yang diinstal bisa HXD, kemudian bisa yang Mac, silakan cari ya. Tapi tujuannya adalah teman-teman diminta untuk install Hexa Editor, kemudian menyiapkan USB, atau ini partisi hard disk. Yang hard disknya bisa hard disk atau SSD ya, karena karakteristiknya mungkin sama nanti. Nah, ini langkah-langkah ini diikutin. Nah, nanti summary kegiatannya dikumpulkan di minggu depan. Jadi teman-teman ya harus dilakukan supaya bisa melihat sendiri. Kalau yang teman-teman sudah ya mungkin tinggal refresh, tapi kalau yang belum, mumpung ini masih kuliah ya, kalau udah nggak kuliah mungkin udah nggak sempat nyoba lagi. Oke, nanti materi tersebut termasuk link videonya nanti saya share.